Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukur bil lisan, alhamdulillah syukur bil janan, alhamdulillah syukur bil arkan. Kami di sini dari kelompok 10 yang mendapat tema kesetaraan gender. Dan kami di sini mengambil Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat tersebut menjelaskan dan menggunakan panggilan yang ditujukan kepada semua manusia, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Di situ Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa, atau dari sperma benih laki-laki dan ovum indung telur perempuan, serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, yang mengantar kamu untuk membantu sesama manusia, hablum minannas, serta saling melengkapi. Jadinya kita tuh juga saling melengkapi antar manusia yang lainnya, kita saling menolong. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Jadinya yang membedakan kita tuh bukan dari kelas sosialnya, melainkan hanya ketakwaan kita kepada Allah. Itulah yang menjadikan kita berbeda di sisi Allah, seperti itu. Dan Allah di situ Maha mengetahui lagi Maha mengenal, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, walau detik jantung dan niat seseorang. Jadinya Allah Maha mengenal dan Maha mengetahui. Apapun yang kita sembunyikan pasti diketahui oleh Allah. Selanjutnya di sini panggilan pertama, sesungguhnya kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan, adalah kemanusiaannya sama di sisi Allah. Jadinya perempuan dan laki-laki itu setara semua, setara, tidak ada pengecualian, tidak ada yang lebih unggul, semuanya tuh setara. Yang menjadi keunggulan di situ ketika seseorang itu mempunyai iman atau takwa yang lebih besar atau lebih banyak. Itulah yang menjadi beda antara manusia sama manusia, ada hanya ketakwaan. Dan juga tidak ada perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki dan juga perempuan. Di situ Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadinya yang menjadikan kita berbeda sama yang lain itu hanyalah takwa. Tidak ada kelas sosial yang lainnya, antara perempuan, antara laki-laki, antara si kaya dan si miskin, itu semuanya sama di sisi Allah. Yang membedakannya hanyalah ketakwaan. Seperti itu.
Dalam konteks ini sewaktu haji wada perpisahan Nabi berpesan pada yang lain, wahai seluruh manusia, sungguhnya Tuhan kamu Esa, ayah kamu satu, tiada kelebihan orang Arab atas non Arab, tidak juga non Arab atas orang Arab, atau orang berkulit hitam atas yang berkulit merah atau putih, tidak juga sebaliknya kecuali dengan takwa. Di sini Nabi bersabda atau berpesan perpisahan, jadinya tidak ada perbedaan. Intinya semua manusia itu sama, yang berkulit putih, berkulit hitam itu semuanya sama. Yang membedakannya hanya satu, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini kata ta'arafu terambil dari kata arafa yang berarti mengenal. Kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik, dengan demikian ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan suatu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Jadinya ketika kita mengenal seseorang atau akrab kepada seseorang, kita memperbanyak teman, di situ kita akan mendapatkan manfaat lain berupa pengalaman, berupa pelajaran dan hal-hal yang lainnya, yang dimana itu bernilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain. Yang seperti yang saya jelaskan tadi. Intinya pengalaman, pelajaran itu diperoleh dari kita mengenal seseorang atau kita mempunyai teman lah. Bahasa gampangnya seperti itu. Nanti yang dampaknya itu kita memperoleh kebahagiaan dunia sampai akhirat. Selanjutnya di sini mengenai kata alim dan khabir, yaitu sifat Allah. Keduanya mengandung makna kemahatauan Allah. Sementara ulama membedakan keduanya dengan menyatakan bahwa alim menggambarkan pengetahuannya menyangkut segala sesuatu. Jadi segala sesuatu Allah mengetahuinya, seperti itu. Penekanannya adalah pada zat Allah yang bersifat maha mengetahui, bukan pada sesuatu yang diketahui itu. Sedang khabir menggambarkan pengetahuannya yang menjangkau sesuatu. Untuk yang alim itu mengetahui segala sesuatu, sedangkan khabir itu mengetahui yang menjangkau sesuatu itu sendiri. Di sini sisi penekanannya bukan pada zatnya yang maha mengetahui, tetapi pada sesuatu yang diketahui. Kalau yang mengetahui itu zatnya, sedangkan yang diketahui itu sesuatu itu sendiri. Allah memberitahukan kepada umat manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa dan telah menjadikan dari jiwa itu pasangannya. Itulah Adam dan Hawa, dan Allah juga telah menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka kemuliaan manusia dipandang dari kaitan ketanahannya dengan Adam dan Hawa alaihissalam adalah sama. Jadinya di sini dijelaskan bahwa Adam dan Hawa itu sama. Selanjutnya bahwasanya kemuliaan mereka itu bertingkat-tingkat bila dilihat dari sudut keagamaan, seperti dalam hal ketaatan kepada Allah dan kepatuhan kepada Rasul. Karena itu setelah Allah melarang manusia berbuat ghibah dan menghina satu sama lain, maka Dia mengingatkan bahwa mereka itu sama dan segi kemanusiaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Islam itu kita dilarang untuk menghina, untuk ghibah, membicarakan orang lain, keburukan orang lain. Soalnya kita itu semua sama di mata Allah, itu kita semua sama, setara, tidak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaan itu adalah ketakwaan kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya di sini saling mengenal, ta'aruf. Di sini digambarkan Allah itu bukan Allah ya. Firman Allah yang artinya di situ, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.
yaitu agar tercipta ta'aruf, saling kenal di antara mereka, masing-masing berpulang ke kabilahnya sendiri. Abu Isa Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda, yang artinya, pelajarilah silah kamu yang dengannya kamu akan menyambungkan tali kekeluargaan, karena menyambung tali kekeluargaan menimbulkan kecintaan di dalam keluarga, kekayaan dalam harta, dan tongkat dalam menyelusuri jejak. Kemudian Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini gharib, tidak kami ketahui kecuali dari jalur ini. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, nanti bisa dilanjutkan oleh teman saya yaitu Prasetyo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan materi dari Agus Najib, yakni tentang asbabun nuzul dari ayat Al-Hujurat 13. Ungkapan asbabun nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan al-nuzul. Kata asbab merupakan jamak dari sebab, dan al-nuzul adalah masdar dari nazala. Secara harfiah, sabab artinya yaitu sebab atau yang melatar belakangi. Maka asbab berarti sebab-sebab atau beberapa latar belakang. Dan kata al-nuzul secara harfiah berarti sebab-sebab yang turun, beberapa latar belakang yang membuat turun. Jika dikaitkan dengan Al-Quran, maka asbabun nuzul itu bermakna beberapa latar belakang atau sebab yang membuat turunnya ayat-ayat Al-Quran. Secara istilah, asbabun nuzul dapat didefinisikan suatu ilmu yang mengkaji tentang sebab-sebab atau hal-hal yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Mari kita lanjut ke sebab turunnya ayat 13 Al-Hujurat, yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Malakah yang berkata, setelah pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Melihat hal itu, sebagian orang lalu berkata, bagaimana mungkin budak hitam yang justru meriwayatkan dari Abi Malakah yang berkata, setelah pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Melihat hal itu, sebagian orang lalu berkata, bagaimana mungkin budak hitam yang justru mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Sebagian lain berkata dengan nada mengejek, apakah Allah akan murka kalau bukan Dia yang mengumandangkan azan? Allah lalu menurunkan ayat ini. Dari Ibnu Asakir juga meriwayatkan dalam kitab Al-Mubhammad, saya menemukan tulisan tangan dari Ibnu Basikol yang menyebutkan bahwa Abu Bakar bin Daud meriwayatkan dalam kitab tafsirnya. Kenapa ayat ini turun? Berkenaan dengan Nabi Hindun, suatu ketika Rasulullah menyuruh Bani Bayyadah untuk menikahkan Nabi Hindun ini dengan wanita dari suku mereka. Akan tetapi mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan menikahkan anak wanita kami dengan seorang budak? Sebagai responnya ayat inilah, turunnya ayat ini. Begitulah beberapa asbabun nuzul dari ayat Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.